Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'dah. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Musyafa, SPD MPD, serta teman-teman PJJ PAI Syekh Nur Jati Cirebon yang saya banggakan, serta tak lupa pemirsa dimanapun Anda berada. Sedikit akan saya paparkan pengertian puasa dan zakat. Pengertian puasa dalam bahasa Arab yaitu as-shaum atau asyam, ini berarti menahan. Puasa menurut istilah arti menahan hawa nafsu dari semua hal yang dapat membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan syarat-syarat tertentu. Perintah ini atau perintah puasa itu terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Syarat-syarat berpuasa. Syarat sah puasa adalah sesuatu yang harus terpenuhi agar puasa menjadi sah. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah: pertama, agama Islam, berakal, suci dari haid dan nifas, dan juga mengetahui waktu diperbolehkannya berpuasa. Ada juga syarat wajib untuk berpuasa. Syarat wajib puasa yaitu segala sesuatu yang apabila terpenuhi maka wajib berpuasa di bulan suci Ramadan. Adapun syarat wajib puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam, jadi harus beragama Islam. Yang kedua, mukallaf ataupun baligh dan berakal. Yang ketiga, kuat atau mampu ketika menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya adalah dalam keadaan sehat atau kondisi yang fit. Selanjutnya, tidak sedang dalam bepergian ataupun musafir. Untuk rukun berpuasa, rukun puasa adalah hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan selama menjalankan puasa. Rukun puasa itu ada dua, yaitu niat. Niat yaitu adalah sesuatu keinginan dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharap keridhaan Allah, tidak mengharapkan ridho dari selain Allah. Niat puasa hendaknya dilakukan di malam hari sebelum matahari terbit. Untuk niat berpuasa di bulan suci Ramadan, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati fardan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat puasa besok pagi untuk menunaikan kewajiban di bulan suci Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Rukun yang kedua yaitu menahan diri. Menahan diri ini dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, seperti halnya makan, minum, dan lain sebagainya. Ini dari terbit fajar sampai nanti matahari tenggelam. Selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ini penting sekali. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu adalah segala sesuatu yang apabila dilakukan oleh orang yang beribadah puasa, maka puasanya akan dianggap batal.
hal-hal tersebut yaitu makan dan minum secara sengaja, muntah dengan sengaja, haid atau nifas bagi seorang perempuan, selanjutnya gila ataupun hilang akalnya, dan selanjutnya adalah murtad. Murtad itu berarti keluar dari ajaran agama Islam. Nah, itu semua akan membatalkan puasa. Selanjutnya sunnah-sunnah berpuasa. Sunnah-sunnah berpuasa diantaranya menyegerakan berbuka. Jadi nanti ketika sudah tiba waktunya adzan maghrib, segeralah berbuka, jangan sampai menunggu sesuatu yang lain. Selanjutnya sunnah berpuasa itu makan sahur. Jangan sampai dari kalian tidak makan sahur sehingga ibadah puasanya loyo ataupun lesu, jadi tidak bersemangat. Selanjutnya mengakhiri sahur. Jadi afdalnya ketika sahur itu di bulan suci Ramadan hendaknya dilakukan di akhir, di sekitar jam 3 ataupun mendekati waktu imsak. Selanjutnya sunnah berpuasa yaitu berdoa ketika berbuka. Selanjutnya sunnah berpuasa memperbanyak sedekah. Setelah itu memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Ini adalah kesunahan-kesunahan yang dianjurkan Rasulullah untuk fastabiqul khairat di bulan suci Ramadan, berlomba-lomba dalam kebaikan dan meraih pahala yang banyak di bulan suci Ramadan. Selanjutnya untuk zakat. Zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini biasa kita lakukan bagi umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Zakat fitrah ini dikeluarkan bagi orang yang menjalankan ibadah puasa, boleh dilakukan di awal Ramadan, boleh di pertengahan, boleh juga di akhir Ramadan. Batasan akhir yaitu sebelum tiba waktunya salat Idul Fitri. Lah, berapa kadar untuk mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah biasanya dibayarkan ini menyesuaikan daerah masing-masing dengan bahan pokok daerah masing-masing juga. Khususnya di daerah saya, bayar zakat fitrah itu setara dengan 2,7 ataupun 2,8 bahkan sampai 3 kg beras. Selanjutnya untuk zakat mal. Zakat mal itu juga dilakukan oleh seorang muslim ketika memang setelah mencapai satu nisab ataupun batasan untuk mengeluarkan zakat. Zakat mal bisa dilihat dari pertanian, pertambangan, dan juga sesuatu yang telah mencapai batasan nisab tersebut. Sebagaimana saya contohkan ketika seorang bertani, penghasilannya ataupun sekali panen itu bisa mencapai batasan satu nisab, yaitu sekitar 600 lebih. Nah, itu berarti sudah mencapai batasan satu nisab. Nah, zakat mal itu nanti dibayarkan kepada orang-orang yang tergolong dalam 8 asnaf itu. Yang pertama ada fakir, ada orang miskin, juga musabil, sabilillah, ghorim ataupun orang yang banyak hutang, dan juga anak yatim, anak terlantar, dan lain-lain. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.